Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Kembali lagi bersama saya dalam acara Podcast Likista dengan tema Bincang Asyik Ormawa. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mungkin buat teman-teman sekalian pasti sudah kenal kata MPKMB. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah terhubung dengan Ketua Pelaksana MPKMB SVIPB 57. Langsung saja kepada beliau untuk memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Algo. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Taufik. Saya berasal dari program studi akuntansi dan sekarang saya sedang diamanahkan menjadi Ketua MPKMB Sekolah Vokasi IPB Angkatan 57. Untuk Kak Irfan, ada pertanyaan yang pertama nih. Apa sih definisi kepemimpinan, memimpin, dan dipimpin? Oke, siap. Kalau bagi gue pribadi, terkait kepemimpinan, memimpin, dan dipimpin, ini sebenarnya 3 hal yang setiap orang itu mempunyai persepsinya berbeda-beda. Kalau dari gue pribadi ya, pertama itu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan, kalau menurut gue pribadi adalah suatu daya tarik dari seorang pemimpin, baik itu dari segi kepribadian, kesanggupan, dan kemampuan dalam memimpin. Jadi ada 3 hal dari kepemimpinan, yaitu kepribadian, kesanggupan, dan kemampuan. Ketika 3 hal ini sudah dimiliki, maka dia akan sanggup dalam memimpin. Nah, lanjut yang kedua nih. Yang kedua ada kata memimpin. Nah, memimpin ini adalah suatu tindakan di mana seseorang dapat mengarahkan sekelompok orang pada koridor organisasi yang benar. Jadi ketika seseorang pemimpin itu mempunyai jiwa kepemimpinan, terus dia dalam memimpin itu bisa mengarahkan apa yang dia pimpin di dalam koridor organisasi yang benar, maka dia akan menjadi seseorang yang sukses gitu, dan cocok dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia pilih, apa yang sudah dia hadapi untuk memimpin. Selanjutnya di sini ada kata dipimpin. Nah, ini berbeda dari sebelumnya, memimpin dan kepemimpinan. Di sini ada kata dipimpin. Nah, dipimpin bagi gue pribadi adalah suatu pilihan seseorang untuk bisa melangkah kecil demi tercapainya hal-hal yang lebih besar. Nah, jadi ketika seorang dipimpin itu bukan berarti dia itu tidak mempunyai kemampuan. Tapi ketika dia dipimpin berarti dia sedang mempersiapkan hal-hal kecil untuk hal-hal yang lebih besar. Mungkin itu saja kalau Gimana sih prosesnya biar bisa jadi seorang ketua MPKMB itu? Karena kita ketahui semua bahwa MPKMB itu adalah hal terbesar mungkin ya bisa dibilang, apalagi di sekolah vokasi ini. Jadi kiat-kiat atau perjalanan menjadi seorang ketua tuh gimana sih prosesnya? Oke, ini menarik ya pertanyaannya, bagaimana proses menjadi ketua MPKMB. Emang betul ya, jadi MPKMB ini kan acara yang paling besar di sekolah vokasi, bahkan di IPB. Nah, untuk menjadi ketuanya pun tidak semudah yang dibayangkan gitu. Banyak seleksi-seleksi yang harus dilewati. Nah, apa sih seleksi-seleksinya? Nah, di sini karena gue 2 kali untuk mendaftar menjadi ketua MPKMB, yaitu di angkatan 56 dan di MPKMB 57. Nah, di angkatan 56 ini gue waktu itu mengikuti beberapa tes. Yang pertama itu tes disebutnya mentoring, terus selanjutnya ada tes fisik, terus selanjutnya ada tes mental, terus ada uji publik. Nah, dan yang terakhir itu ada wawancara dengan Kombisma. Tapi untuk angkatan 56 gue belum mendapat rezeki, tapi gue tetap semangat itu untuk mengikuti MPKMB Sekolah Vokasi 56 dan diamanahkan oleh ketua MPKMB-nya untuk menjadi wakil bidang lapang. Nah, terus di tahun selanjutnya gue masih belum patah semangat nih untuk bisa menjadi ketua MPKMB. Karena tujuan gue bukan ingin menjadi orang yang dipandang keren oleh orang lain. Gue pengen dipandang menjadi orang yang gila jabatan dan sebagainya, enggak. Cuman di sini gue tuh pengen memberikan hal yang maksimal gitu untuk
mahasiswa sekolah vokasi IPB ini. Nah, cara yang gue pilih adalah gue pengen memberikan hal-hal kreatif, hal-hal yang bisa memberikan kesan gitu kepada mahasiswa baru pada saat hari H di MPKMB ini. Karena maba itu pertama kali melihat kampus, kenal kampus, itu pada saat MPKMB. Nah, ini momentumnya kita bisa berkorban untuk kampus. Mungkin itu aja Kak Algo, semoga menginspirasi kepada teman-teman mahasiswa baru angkatan 57, terutama di di Ankim, di Ekowisata, di LNK. Oke, terkait pertanyaan yang selanjutnya, pasti antara MPKMB online dan offline itu jelas ya berbeda. Jadi pertanyaannya di sini, Betul. apa sih yang membedakan antara MPKMB online dan MPKMB offline? Oke, pertanyaannya semuanya sangat seru ya. Jadi di sini bagaimana sih bagaimana bedanya antara MPKMB offline sama MPKMB online? Nah, di sini sebenarnya banyak sekali perbedaannya. Perbedaan yang pertama yang sangat mencolok adalah kita harus bisa kreatif gitu. Bagaimana caranya kita bisa untuk membuat suatu hal, suatu karya tanpa bertemu gitu. Nah, kita bukan hanya mengonlinekan yang offline. Jadi kita bukan mengonlinekan yang offline, tapi kita mencoba untuk mencari inovasi-inovasi baru, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi acara MPKMB secara online ini harus bisa tetap dilaksanakan. Akhirnya banyak tuh yang sudah kita buat. Bagaimana kita pembuatan theme song tanpa bertemu, terus bagaimana kita melaksanakan perlombaan tanpa bertemu, terus bagaimana kita mengkoordinasikan penugasan dengan inovasi baru gitu, tidak langsung menggunakan kertas, tidak menggunakan barang-barang yang bisa menjadi sampah, tetapi kita bisa mengumpulkan penugasan itu dengan sistemnya online gitu. Jadi tidak usah yang namanya bolak-balik nulis ini nulis itu, dikasihkan ini, enggak, tinggal lihat penugasan di Evieta, tinggal dikerjakan, sudah dikerjakan, diupload. Nah, itu lebih memudahkan di MPKMB online ini. Nah, terus apa sih Bang bedanya dengan offline? Sudah jelas perbedaannya. Kalau offline itu kita pasti yang namanya persiapan semua panitia offline. Sudah ditentukan 2 bulan sebelum acara itu datang ke Bogor. Terus perkumpulan PJPS dengan armada dilaksanakan setiap jadwalnya gitu, tergantung kelompok besarnya. Terus bisa membuat yel-yel, bisa membuat lagu itu dengan cara di studio band. Terus juga nanti pada saat hari H juga bisa buat tenda, duduk bareng semuanya, istilahnya dempet-dempetan. Terus juga pada saat hari H bisa panas-panasan sambil ngelilingi stand-stand ormawa, panggung, nyanyi-nyanyi bersama dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa didapatkan itu pada saat MPKMB online. Cuman di sini ya tadi bilang, kita di MPKMB online ini harus bisa menjadi orang yang cair gitu, menjadi orang yang fleksibel. Bagaimana caranya kita membuat MPKMB online ini tidak kalah seru dengan MPKMB secara offline? Itu kata kuncinya. Mungkin itu Kak Algo. Jadi kepada teman-teman mahasiswa baru sekolah vokasi IPB, terutama untuk program studi yang dinaungi oleh Likista, yaitu program studi analisis kimia, program studi ekowisata, dan program studi teknologi manajemen lingkungan. Semoga teman-teman semua di MPKMB angkatan 57 ini dengan situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya itu bisa menyesuaikan diri dan tetap semangat, karena segala hal yang kita dapatkan, segala hal yang menempa kita itu pasti kita dapat melaluinya secara bersama-sama. Karena kita tidak sendirian, istilahnya kita tidak bisa untuk melangkah secara sendiri, tapi kita juga bisa bersama-sama. Apalagi di Likista ini
kan dari program studi yang memang berhubungan dengan istilahnya itu berhubungan dengan alam, dengan ilmu IPA ya dan sebagainya. Semoga kedepannya walaupun dengan tugas-tugas yang banyak secara online, tapi saya yakin ketika teman-teman merasa melaluinya dengan siap, dengan semangat, pasti teman-teman bisa melalui ini dengan baik. Mungkin sekian. Oke, selanjutnya ada nggak sih pesan-kesan buat Himavolikista? Oke, siap Kak Algo. Ini untuk Himavolikista. Jadi Himavolikista, saya dulu juga pernah di DPM untuk safari Ormawa ke Likista. Saya banyak mendapat ilmu gitu dari teman-teman Likista, dari setiap angkatan. Saya yakin Likista ini pasti itu dapat memberikan hal-hal yang positif untuk sekolah vokasi. Banyak memberikan prestasi, banyak memberikan dan melahirkan seseorang yang hebat. Nah, di sini saya yakin ketika semua anggota Likista itu bersatu, itu istilahnya saling mendukung, gotong royong dan sebagainya. Saya yakin Ormawa atau Himavolikista ini dapat dapat bersinergi, dapat bekerja sama untuk menciptakan Likista semakin ke depan semakin hebat. Dan pesan saya adalah jangan lupakan angkatan selanjutnya, berikan apa data yang sudah teman-teman buat supaya bisa diteruskan oleh angkatan selanjutnya. Karena intinya jangan sampai berhenti di angkatan ini, tapi dilanjut di angkatan selanjutnya. Mungkin itu Kalgo. Untuk podcast kali ini, saya rasa ini adalah program yang sangat baik dan terobosan yang terbaru untuk Likista. Semoga program-program yang lebih baik lagi dan juga podcast yang lebih hebat lagi akan bisa dilahirkan gitu oleh Likista. Semoga kedepannya proker-proker Likista akan lebih menginspirasi kepada mahasiswa baru di sekolah vokasi IPB, terutama prodi-prodi yang dinaunginya. Mungkin itu Kak Algo, dan semangat juga untuk Kak Algo menjadi ketua di Likista. Oke, mungkin kita bisa adu jargon dulu ya antara Likista sama MPKMB. Siap. Oke, kita mulai dari Likista ya. Ketika saya bilang Likista, nanti Kak Irfan bilang salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oke, siap. Gimana? Silakan Kak. 1, 2, 3. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oke. Mungkin bisa kita gantian ya, Kak Algo. Oke, boleh. Gimana tuh? Ini ya pakai jargonnya MPKMB. Nah, iya. Jargonnya MPKMB itu ketika saya bilang MPKMB angkatan 57, rapatkan barisan, lantangkan petualangan, wujudkan impian. Bisa, Kak Algo? Oke, siap. Oke, siap. 1, 2, 3. MPKMB angkatan 57, rapatkan barisan, lantangkan petualangan, wujudkan impian. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Irfan Taufik yang sudah meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Bincang Asik Ormawa ini. Mohon maaf bila ada salah kata, akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.